dengan media. Jadi di koran kah atau radio atau televisi semacam ini gitu. Tapi juga perlu juga bagi masing-masing orang atau setiap umat muslim yang memang dia sudah paham tentang zakat. Itu juga sebaiknya ayo kita mengajak orang lain juga untuk berzakat gitu. Kita berikan motivasi, kita minimal kita berikan pengertian lah tentang kewajiban zakat ini gitu. Lalu selanjutnya apakah yang di sosialisasi ini objek kita ini ya akan menunaikan zakatnya melalui lembaga atau akan disalurkan sendiri misalnya karena ada tetangganya yang miskin dan butuh. Nah, itu juga tidak ada kewajiban khusus gitu. Artinya silakan kalau memang ada orang terdekatnya memang sudah atau berhak menerima zakat dan itu ada di sekitar kita, itu didahulukan gitu. Tapi kalau memang kita tidak ada jaringan, kita tidak punya pengetahuan tentang siapa yang kurang mampu gitu, atau kita memang ingin zakat kita organisir melalui sebuah lembaga, ya kita salurkan ke lembaga-lembaga yang memang kita percaya semacam itu. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangan di masing-masing ya. Jadi kalau kita salurkan sendiri, kita biasanya ada rasa energi positif gitu ya yang diterima oleh si muzaki. Nah, tapi juga ada kekurangannya gitu ya. Kekurangannya ya karena kalau misalnya kita zakat, misalnya 1 bulan itu kewajiban kita untuk keluarkan 200.000 gitu. Maka 200.000 itu kalau kita berikan pada satu orang akan bersifat konsumtif nantinya gitu kan, karena untuk modal usaha juga 200.000 juga masih kurang kan gitu. Tapi kalau disalurkan melalui lembaga zakat ada kelebihannya lah semacam itu. Zakat-zakat kita kan dihimpun ya Mbak, kalau melalui lembaga zakat itu kita himpun dari zakat-zakat seluruh masyarakat. Jadi bisa dalam 1 bulan itu misalnya kita bisa menghimpun 200-300 juta misalnya semacam itu. Nah, kalau itu kita himpun dalam waktu 1 tahun, nilainya sudah miliar gitu ya. Nah, kalau sudah angka semacam itu, maka kita tidak lagi berpikir bagaimana untuk menghidupi 1-2 orang gitu. Bagaimana agar zakat ini diterima itu tidak sebagai bentuk uang atau makanan gitu, tapi ada nilai lebih gitu. Jadi misalnya kita buat untuk program permodalan gitu, kita berikan pelatihan kepada sekelompok orang yang memang sudah kita anggap udah masuk ke asnaf zakat gitu ya. Kita berikan pelatihan, kita berikan pembinaan, lalu kita kasih pendampingan juga, pendampingan usaha. Lalu kita berikan modal gitu, modalnya modal kelompok gitu. Jadi misalnya bisa bergulir dari satu mustaik ke mustaik lain. Nah, itu insya Allah manfaatnya akan lebih dirasakan gitu daripada lebih memantik juga ya. Betul, biar tidak ketergantungan itu iya. tadi. Jadi mungkin itu manfaatnya bisa kita dirasakan mustahik itu lebih besar daripada kita berikan hanya sekedar uang gitu. Jadi itu ya plus minus lagi ya, walaupun akhirnya selera sih. Jadi tidak ada yang salah dalam menyalurkan zakat. Yang salah itu kalau tidak mengeluarkan zakat itu gitu, dia tadi, jangan malah ditimbun untuk diri sendiri. Iya betul, itu ya. macam itu. Ada tambahan juga mungkin ini Pak Andi? Jadi gini, pada prinsipnya zakat itu kan diwajibkan bagi agnia atau orang-orang kaya, dan disalurkan kepada orang-orang yang lemah. Baik tadi fakir miskin, dia lemah dalam memenuhi kebutuhannya ya. Terus kalau ghorim, dia lemah dalam menyaur hutangnya. Dan rikob ya dia lemah untuk memerdekakan dirinya. Rikob itu kan budak ya, lemah. Nah, pada prinsipnya kan di situ. Nah, yang menarik kalau kita kaji adalah apa sih hubungannya zakat dengan kemandirian ini? Karena apa sih hubungannya? Nanti akan kita bahas lagi Pak ya, tentu setelah jeda pada wawancara berikut ini, karena juga biar pemirsa juga makin penasaran ya dan tetap mengikuti Ramadanku di Jogja. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami di Ramadanku di Jogja, cerahkan hati di bulan suci. Never mind, I'm fine, someone like you. I wish nothing but the best.